Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Buletin At-Tauhid pada kesempatan malam hari ini insyaallah bahas bedah yang berjudul dunia dan sebelum Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dengan sehat nggih. Kan ada dua sesi, yang pertama materi dan yang kedua nanti insyaallah akan ada sesi tanya jawab bagi di radiomuslim.com yang mengirimkan 487. Dan sebelum kita mulai kajian ini, kita persilakan kepada Ustaz untuk ini, ya monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam acara rutin pakanan kita, yaitu bedah Buletin At-Tauhid, yang malam hari ini merupakan edisi yang keempat tahun ke-22, ya, dengan tema Anak Soleh, Investasi Abadi Dunia dan Akhirat. Ya, mungkin ketika kita berbicara masalah investasi, yang terbayang di benak kita itu hanya berupa materi. Padahal materi itu tergantung daripada pemanfaatannya. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi aset dunia dan akhirat. Namun kalau kemudian tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, dia akan sia-sia dan akan menjadi penyesalan. Nah, anak yang soleh itu betul-betul merupakan aset dunia dan akhirat untuk orang tuanya, bahkan juga untuk kaum muslimin secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Allah menjadikan bagi kalian pasangan, bisa berupa suami ataupun istri, dari jenis kalian sendiri, yaitu dari jenis manusia. Menjadikan bagi kalian dari pasangan kalian anak-anak dan juga cucu-cucu, serta menganugerahi kalian rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman,
sedang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka ingkar. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, maka jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita adanya kebermanfaatan yang berupa anak keturunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan anugerah kepada kita berupa keturunan. Dan bahkan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya mengatakan inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para rasul sebelummu, yang kemudian kami jadikan untuk mereka itu pasangan-pasangan dan anak keturunan. Maka dengan demikian kita paham bahwa ternyata anak keturunan itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia secara umum, ya. Namun bahkan para rasul alaihimus salatu wassalam, manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, dan agar mereka menjadi suri tauladan, menjadi public figure yang nyata untuk umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada para rasul itu berupa istri-istri dan juga anak keturunan. Nah, kita pun kenal rasul terakhir, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan beliau istrinya banyak, istrinya banyak. Selain daripada itu, kemudian beliau pun juga memotivasi ya umatnya untuk menikah. Karena seseorang yang berharap untuk memiliki anak ya harus melakukan pendahulunya, yaitu melakukan pernikahan, dan pernikahan yang dibenarkan, yaitu menikah dengan lawan jenis, bukan menikah dengan sejenis yang dewasa ini kita lihat populer di negara-negara kafir, di negara-negara barat dan juga sebagian negara timur, yang mereka menikah namun dengan orang-orang yang sejenis. Nah, agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Mereka kaum muslimin itu bisa mendapatkan panduan yang konkret tentang masalah eh, sesuatu yang berkaitan dengan fitrahnya, yaitu di mana seseorang itu ya membutuhkan lawan jenis dalam rangka untuk memberikan keturunan tersebut. Nah, Islam kemudian mengaturnya. Ya, tidak mungkin sebagaimana agama yang lain itu ada yang menganggap seseorang itu kalau kemudian menikah tidak akan bisa mencapai derajat ketakwaan yang sesungguhnya. Berbeda dengan Islam. Ya, Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan di antara fitrah manusia adalah kemudian melakukan pernikahan dengan lawan jenis, dan manusia kaum muslimin bisa mencapai ketakwaan bahkan yang paling sempurna seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan tetap menikah, ya dengan tetap menikah. Bahkan Rasulullah SAW menyinggung orang yang sudah menikah itu sudah berarti menyempurnakan separuh daripada agamanya. Fattaqullaha fin nisfil baqi, maka kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di separuh yang sisanya. Ya, tadi dikatakan biasanya anak yang soleh ya. Ditinjau secara etimologi ataupun secara bahasa, kata soleh yang digunakan di dalam bahasa Indonesia berasal dari kata salih yang diambil dari isim fa'il yang artinya adalah orang yang memiliki kepribadian yang baik.
bagaimana yang tertuang di dalam kitab Tahdzibul Lughah. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ataupun dalam redaksi yang lain, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin." Apabila seorang manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah darinya amal-amalnya, kecuali 3 perkara. Artinya, dirinya sudah tidak lagi bisa beramal. Ya, amalnya terputus. Kecuali 3 perkara. 3 perkara ini tidak dilakukan oleh orang yang sudah meninggal, namun karena 3 perkara ini kebermanfaatannya berlanjut, maka seakan-akan seseorang itu tetap berkarya. Seakan-akan seseorang itu tetap beramal sehingga dia tetap mendapatkan balasannya. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, yaitu sodakoh yang pahalanya terus mengalir, yaitu sodakoh, istilah kita adalah sodakoh yang produktif gitu ya. Baik produktif dalam konteks yang maknawi ataupun yang hakiki. Yang maknawi contohnya seseorang dia membangun masjid, maka dia merupakan sesuatu yang produktif. Artinya ketika masjid itu digunakan oleh orang-orang untuk menunaikan sholat, semakin banyak yang sholat di sana, semakin banyak pula lah ganjaran yang akan mengalir kepada orang yang sedekah, maka produktif. Ataupun produktif dengan makna yang hakiki, seperti seseorang memberikan modal kepada orang lain ya untuk kemudian biasanya berdagang gitu. Kemudian terus berkembang perdagangannya. Dan kemudian sebagian daripada hasil perdagangannya misalnya dialokasikan untuk proyek-proyek sosial. Maka ini juga produktif. Ala kulihal, setiap amal yang kemudian bisa mengalirkan pahala, maka dia merupakan sedekah yang produktif. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Maka ketika seseorang itu masih hidup dan dia gemar menyebarkan ilmu, ya baik ilmu agama ataupun ilmu keduniaan, namun dia niatkan dalam rangka untuk memberikan manfaat orang lain, maka sepanjang ilmu yang diajarkannya itu dimanfaatkan oleh manusia, dia akan mendapatkan bagian daripada buah amal mereka, yaitu berupa ganjaran. Ataupun anak soleh yang kemudian mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya, anak soleh dan anak secara umum itu adalah hasil karya jerih payah orang tuanya. Maka apapun yang dilakukan oleh anak itu orang tua akan mendapatkan bagiannya. Ya, bukan berarti kemudian ketika disebut awaladin solihin yad'ulahu berarti doa dari orang lain tidak diterima oleh Allah. Tidak, tidak demikian. Maknanya bahwa anak yang soleh itu doanya akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan berarti mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dan mereka bukan orang tuanya itu tidak dituntunkan di dalam agama. Dan ini sesuatu yang dituntunkan di dalam agama. Contohnya Allah berfirman, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului diriku. Ini bukti bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal itu sangat bermanfaat. Maka kalau kemudian kita juga hendak melihat perjalanan kehidupan para nabi yang tadi sudah kita sampaikan di antaranya tentang Allah menghadiahkan, menganugerahkan kepada para rasul itu istri-istri dan anak-anak,
Maka satu di antara sebab yang dilakukan oleh para rasul, para nabi dalam rangka untuk mendapatkan anak dan anak yang diidam-idamkan, mereka bersusah payah di dalam berdoa kepada Allah. Susah payahnya semisal dalam bentuk kesabaran yang harus menunggu sekian puluh tahun, ya, yang harus menunggu sekian puluh tahun. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-100, dia selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Jadi dalam literatur yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Qasasul Anbiya, ya, beliau menyebutkan Nabi Ibrahim ketika memiliki anak Ismail itu umur beliau sudah 86 tahun. Ya, 86 tahun. Jadi sampai dengan umur itu beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ini tentu perjuangan yang luar biasa ya. Terus berdoa kepada Allah dan tidak bosan berdoa. Maka ini merupakan eh, ya, tuntunan juga bagi kita kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah dan saat itu belum dikabulkan, jangan pernah berputus asa. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Karena yang berhak mengabulkan doa adalah Allah, maka kapan, bagaimana dan di mana Allah mengabulkan doa kita itu terserah Allah. Dan kita kemudian yang mendiktenya. Sementara bentuk-bentuk pengkabulan doa Allah itu bukan hanya berupa berwujud apa yang kita minta. Kita minta, ya Allah berikanlah aku satu rumah senilai 10 miliar. Tidak kemudian mesti berupa rumah 10 miliar. Namun kata Rasulullah boleh jadi bisa berupa engkau diselamatkan oleh Allah, disingkirkan dari Allah dari mara bahaya yang nilainya sama, bahkan lebih dari apa yang kalian pinta. Dan bentuk pengkabulan yang ketiga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah katakan Allah akan simpan dan nanti akan diberikan apa yang dipintanya itu di surganya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga ketimbang kalau kemudian dikabulkan di dunia. Dan ketika beliau memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi fokus bukan sekedar yang penting punya keturunan. Namun yang dipinta adalah supaya diberikan keturunan lagi soleh, keturunan lagi anak-anak yang soleh. Maka kemudian di dalam Al-Quran Allah sampaikan beliau dikaruniai anak Ismail, dikaruniai anak Ishak yang kedua-duanya adalah merupakan Nabi Allah. Kedua-duanya merupakan ya, orang-orang pilihan. Di antara bentuk anak yang soleh, manakala anak tersebut menjauhkan diri dari kesyirikan. Oleh karenanya juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah di antaranya adalah dengan doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Ini satu di antara contoh betapa perhatiannya beliau dengan masalah tauhid. Dengan masalah tauhid sehingga wajar kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut-sebutnya sebagai Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang lain, yaitu Nabi Zakaria yang juga demikian. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh tahun agar dikaruniai anak. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria
yang dia berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, yaitu tanpa memiliki keturunan. Sedang Engkau adalah sebaik-baik waris." Ya, maka demikian dia pun juga memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Untuk apa? Agar keturunan yang Allah berikan itu bisa menjadi penerus tugas beliau untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kalau kita kemudian memperhatikan betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya para nabi di dalam berdoa memohon keturunan kepada Allah, dibuktikan dengan harus bersabar sekian puluh tahun, dan betapa perhatian mereka ketika mohon keturunan kepada Allah itu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang kelak akan menjadi penerus eh, tugas kenabian, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya, agar kita pun ketika berdoa kepada Allah, ya, mohon keturunan, juga mohon kepadanya agar diberikan keturunan-keturunan yang soleh, agar diberikan keturunan-keturunan yang akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang tua, dan untuk kaum muslimin secara umum. Mohon kepada Allah anak yang soleh, anak yang agamanya baik, akhlaknya baik. Dan ketika anak sudah terlahir pun, usaha agar menjadikan anak keturunan itu menjadi anak yang soleh, ini berlanjut. Lanjut upaya tersebut, kita ambil contoh adalah kisah Luqman yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil memberikan pelajaran, memberikan taujihat, memberikan wejangannya kepada anaknya tersebut dengan mengatakan, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kezaliman yang sangat besar." Nah, pertama yang diingatkan oleh Luqman kepada anaknya adalah agar mentauhidkan Allah dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Karena ini adalah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat-sangat penting yang akan menjadi pembeda antara seseorang yang nanti punya harapan hidup bahagia di akhirat dengan orang yang tidak memiliki harapan. Bagaimana konkretnya? Seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ala makana minal amal, sesuai dengan amal-amal yang dilakukannya, maka mereka memiliki harapan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah masukkan secara langsung tanpa diadab bagi orang-orang yang timbangan kebajikannya lebih berat. Dan boleh jadi seseorang itu harus disiksa lebih dahulu di neraka jahanam. Namun nanti endingnya juga ke surga. Berbeda dengan sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka tidak ada harapan sama sekali untuk mendapatkan kehidupan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam banyak ayat. Misal innalladzina kafaru
min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu mereka akan diletakkan, ditempatkan di neraka jahanam kekal di dalamnya. Maka mereka ini orang yang tidak memiliki harapan sama sekali ya untuk mendapatkan kehidupan di akhirat kelak. Nah, maka dari apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul kita bisa mendapatkan pelajaran penting. Ketika kita memohon kepada Allah anak, pertama mohonlah anak yang soleh. Dan yang kedua, ketika kita pun sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka kita juga berupaya berikhtiar mendidiknya dengan didikan yang mengarahkan anak itu menjadi anak yang soleh. Yang ini banyak sekali lepas dari eh, apa ya? Lepas dari mungkin boleh jadi cita-cita banyak kaum muslimin sekarang, di mana yang mereka tuju, yang mereka pentingkan, yang mereka prioritaskan adalah di mana anak-anak itu memiliki kemampuan di dalam masalah duniawi yang lebih dari yang lainnya. Memiliki kemampuan masalah duniawi yang kemampuannya itu lebih dari anak-anak yang sebayanya. Itu yang menjadi fokus. Matematikanya top, IPA-nya top, bahasa Inggrisnya top, masalah agama itu nomor sekian, mungkin 10, 20 dan yang terusnya. Bukan berarti seseorang salah ya untuk belajar ilmu keduniaan, namun yang salah adalah ketika belajar ilmu keduniaan mati-matian, segala daya dan upaya dilakukan penuh dengan pengorbanan, sementara tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap pendidikan agamanya. Untuk kehidupan yang pendek, namanya dunia itu adalah pendek, maka persiapannya mulai dari eh, ketika anak masih usia dini sebelum TK dicarikan playgroup yang berkualitas, yang di sana ada pelajaran bahasa Inggris dan yang lainnya. Setelah itu naik ke TK, TK pun juga dicarikan TK yang favorit, yang semakin memperdalam bahasa Inggris dan yang lainnya. Kemudian ketika masuk ke SD, juga demikian, dicari lagi SD yang favorit. Dan kemudian tidak terbersih di dalam benaknya mana ada sekolah yang favorit namun juga ilmu agamanya diperhatikan. Atau dia mencarikan tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan untuk anaknya ilmu keduniaan yang favorit, namun juga kemudian dia berpikir, berupaya untuk mengkursuskan ataupun mengundang semisal ustadz ataupun kiai ya untuk mengajari di rumahnya, karena sadar di tempat-tempat pendidikannya tidak ada pengajaran agama yang maka monggo saja belajar di sekolah favorit silahkan, namun jangan lupa ilmu yang nanti akan berguna untuk kehidupan yang abadi, untuk kehidupan akhir. Sekali lagi, untuk dunianya begitu sungguh-sungguh, serius gitu ya, penuh perhitungan dan penuh perencanaan untuk jangka panjangnya sampai nanti dari kampus ya, dari kampus yang pertama itu mulai dari TK-nya itu dicari yang favorit-favorit supaya bisa masuk ke yang, maka hendaklah kemudian juga jangan sampai dilupakan keduniaan apapun bentuknya, berapapun banyaknya, jadikanlah itu menjadi sarana. Ya, menjadi sarana untuk mendapatkan, memperoleh
kehidupan yang baik di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian kebahagiaan negeri. Dengan fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kalian. Jadi fasilitas dunia ini diperintahkan oleh Allah agar digunakan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang Allah berikan harta benda, jangan lupa selain dinikmati untuk diri dan keluarganya, juga ingat di situ ada hak untuk orang lain. Jabatan, pangkat, kedudukan, dan yang lainnya, ingat, manfaatkan juga untuk orang lain. Ya, jangan hanya untuk keberuntungan dirinya sendiri. Maka dengan demikian seseorang akan bisa menjadikan keduniaan itu sesuatu yang akan mendatangkan kebermanfaatan untuk diri dan orang sekitarnya, baik di dunia, lebih-lebih lagi adalah di akhirat. Dia akan menjadi orang yang paling bermanfaat. Ya. Yang kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik di antara mereka untuk menebarkan kebermanfaatan bagi umat manusia. Nah, kemudian di antara ilmu agama yang sangat penting ya, yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak adalah dari kisah Luqman tadi, masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Karena syirik yang merupakan lawan daripada tauhid itu merupakan bentuk kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak kita harus kita kenalkan dengan apa itu tauhid, dengan apa itu syirik, supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Dan juga ketika seseorang itu dia memiliki pemahaman yang benar terhadap tauhid, dia akan menjadi orang yang tangguh. Ya, menjadi orang yang tangguh, yang siap untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam. Kita lihat semisal para sahabat Ridwanullah alim ajmain ketika mereka memiliki keyakinan, memiliki tauhid yang kuat, maka kita lihat mereka yang umurnya baru 15, 16 dan lebih sedikit daripada itu sudah menjadi pejuang-pejuang yang tangguh di medan perang. Dan bahkan ada di antara mereka yang masih dalam umur yang muda itu sudah diangkat menjadi komandan perang. Ini menunjukkan betapa pengaruh tauhid kepada diri seseorang itu sangat besar. Dan kita paham yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, ketika di Mekah, itu hampir mayoritasnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan. Untuk apa? Memberikan fondasi yang kuat kepada seseorang sebelum kemudian ditambah dengan tugas-tugas yang lainnya. Tentu kemudian ketika tugas-tugas itu diletakkan di atas fondasi yang kuat, maka juga akan bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Berbeda ketika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat, maka tugas-tugas yang lain akan menjadi tersia-siakan. Nah, satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang istri dan anak,
Ya, mereka adalah memang perhiasan untuk umat manusia. Semisal zuyyina lin-nasi hubbus syahawati eh, minal banina wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Jadi yang namanya istri, yang namanya anak itu merupakan perhiasan. Perhiasan kehidupan di dunia itu tidak kita pungkiri. Contoh yang lain yang tadi terdapat di dalam surat Ali Imran. Yang ini di dalam surat Al-Kahfi juga sama. Ya, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka anak keturunan bisa menjadi perhiasan kehidupan di dunia yang hanya untuk dunia saja, namun anak keturunan akan bisa menjadi perhiasan kehidupan dunia dan akhirat. Yang hanya menjadi perhiasan kehidupan dunia yang mereka tujuan kehidupannya hanyalah dunia. Karena yang diajarkan kepada anak keturunannya hanyalah masalah materi, masalah duniawi, kemudian mereka pun akan mendapatkannya, menjadilah perhiasan di dunia. Jadi anak-anak yang sukses duniawinya, ya, harta bendanya banyak, pangkat jabatannya tinggi, namun ingat itu hanya sementara. Ada yang kemudian anak itu menjadi perhiasan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, untuk dunianya, untuk akhiratnya. Itu apa? Ketika memiliki anak-anak yang soleh. Sehingga ketika anak soleh itu dia Allah berikan kepadanya berbagai macam kelebihan-kelebihan duniawi, mungkin harta benda, mungkin pangkat, jabatan, kedudukan, maka yang akan dia lakukan adalah berupaya memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya itu untuk kebermanfaatan umat manusia. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, maka ini akan menjadi perhiasan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Nah, kalau kemudian kita mendengarkan penjelasan daripada Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, innal mala wal banina zinatul hayatid dunya, ay laisa wara'a dhalika syai'un, wa anna alladhi yabqa lil insan wa yanfa'uhu wa yasurruhu al-baqiyatus salihat. Bahwa harta, benda, dan anak itu merupakan perhiasan dunia, yaitu tidak ada yang bisa menyanding keduanya, dan ini tidak ada yang ataupun tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Akan tapi yang akan kekal menyertai seseorang di akhirat adalah al-baqiyatus shalihat, dan itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Kata beliau, wa hadza yashmalu jami'at ta'at al-wajibah wal mustahabbah min hukukillah, yaitu mencakup segala ketaatan yang wajib ataupun yang sunnah yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, wa huquqi ibadih, dan juga hak-hak para hambanya. Min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin wa qiraatin wa talabi ilmin nafi' wa amrin bima'rufin wa nahyin an munkarin wa silati rahmin
wa birril walidain wa qiyami bi haqqiz zaujat wal mamalik wal wal bahaim wa jami'a wujuhil ihsan ilal khalqi. Baik yang berupa sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, mencari ilmu yang bermanfaat, memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang mungkar, menyambung hubungan kekerabatan, berbakti kepada orang tua, menegakkan ataupun menjalankan apa yang menjadi hak-hak pasangannya, kemudian pembantu-pembantunya ataupun budak-budaknya, bahkan juga yang menjadi hak daripada binatang ternaknya, dan semua bentuk kebaikan kepada umat manusia, termasuk diantaranya adalah berbuat baik kepada anak keturunan. Itulah al-baqiyah as-salihah, kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Namun harus kita fahami bahwa selain anak, istri, harta benda itu menjadi perhiasan kehidupan dunia, namun pada saat yang sama mereka adalah menjadi ujian. Ya, mereka menjadi ujian bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya, surat At-Taghabun ayat ke-15. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yaqulu ta'ala innamal amwal wal aulad fitnatun, ay ikhtibarun wabtila'un minallahi li khalqih liya'lam man yuti'uhu mimman yu'sihi. Ini kata Ibnu Katsir. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak adalah fitnah, yaitu sebuah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa di antara mereka yang justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta ataupun dengan anak keturunannya tersebut. Harta menjadi ujian ketika seseorang memanfaatkan harta sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Ketika sudah mencapai batas minimal untuk dikeluarkan zakat, mencapai haul 1 tahun, maka dia keluarkan zakatnya. Ini batas minimal dan sekaligus merupakan kewajiban. Selebih daripada itu, sejauh mana dia kemudian memanfaatkan harta bendanya untuk hal yang bermanfaat yang lainnya, membantu orang yang berkebutuhan, menolong fakir miskin, ya, menyantuni anak yatim, ataupun untuk hal yang bermanfaat yang lainnya, maka ujian. Atau di sisi yang lain, harta benda yang Allah berikan hanya untuk pemuas nafsunya, dalam makna yang luas. Ada yang betul-betul memuaskan untuk membeli kenikmatan duniawi, perempuan-perempuan dengan melakukan perzinaan, atau memuaskan ya uangnya semuanya digunakan untuk membangun rumah misalnya, membeli kendaraan-kendaraan yang mewah ya hanya untuk wah-wahan. Waliyadzubillah. Nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta benda juga menjadi ujian, sebagaimana anak dan istri juga merupakan ujian. Apakah seseorang ketika Allah anugerahi anak, dia didik dengan benar ataukah tidak? Apakah kemudian dia akan menuruti apapun yang diinginkan oleh anaknya, atau dia lihat mana-mana yang bermanfaat dia turuti, yang tidak bermanfaat tidak dituruti? Anak adalah ujian. Apakah dengan keberadaan anaknya dia kemudian
karena cinta kepada anaknya, dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan harta benda guna diberikan kepada anaknya. Ataukah dia tetap akan selektif memilih yang halal saja? Ini adalah ujian. Maka sekali lagi, di satu sisi harta benda, anak, istri itu merupakan perhiasan kehidupan dunia, namun sekaligus di sisi yang lain dia adalah merupakan ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Nah, dalam rangka ya untuk bisa mendapatkan keturunan yang soleh tentu perlu proses ya. Proses yang panjang. Ya, proses yang panjang. Pertama adalah memilih pasangan. Ya, memilih pasangan. Bagi lelaki, Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Limadiha wali hasabiha wali jamadiha wali diniha fadhbar bidatiddin taribat yadak. Seorang perempuan dinikahi karena 4 faktor. Harta bendanya, oh dia orang kaya. Keturunannya, dia keturunan darah biru misalnya. Wali jamaliha, dia orang yang cantik. Wali diniha, karena dia adalah orang yang agamanya bagus. Maka kata Rasulullah, pentingkanlah memilih karena agamanya. Kalau agamanya sudah bagus, dia ternyata orang yang kaya, dia orang yang keturunan darah biru, dia orang yang cantik, ya alhamdulillah. Sudah agamanya bagus, yang lainnya ngikuti. Ini luar biasa, kesenangan dunia yang luar biasa. Namun seandainya kemudian, wah ini ada orang yang Masya Allah, ya dia kaya, ataupun dia keturunan darah biru, atau dia adalah orang yang cantik, namun agamanya rusak. Jangan kemudian coba-coba memilih mereka. Kenapa? Kata Rasulullah, taribat yadak. Ya, tanganmu akan berlumur dengan debu. Kamu akan tersungkur, akan menjadi orang yang ciloko. Ini kata Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik sebelum, ketika, ataupun sesudahnya. Ya, contohnya seperti Nabi Ibrahim sebelum dikaruniai, dia memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada diriku anak-anak yang soleh. Contohnya juga Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah anugerahkanlah kepada diriku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan, Maha mengabulkan doa. Kemudian juga firman Allah yang lain, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan istri dan anak yang menjadi penyejuk pandangan, penenang, penentram bagi hati. Dan jadikanlah mereka imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan di dalam, mohon maaf, ketika seseorang ingin menyalurkan syahwatnya pun, ya, dianjurkan untuk berdoa. Dianjurkan untuk berdoa. Yang kata Rasulullah, seandainya kemudian Allah takdirkan dari hubungan yang dilakukan ketika itu yang diiring dengan doa, maka Allah akan jaga dia dari gangguan syaitan. Ya, akan Allah jaga dari gangguan syaitan. Syaitan tidak akan bisa kemudian mendominasi dirinya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqnaha. Ya Allah, jauhkanlah syaitan itu dari diriku. Jauhkanlah aku dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan itu dari diriku. Jauhkanlah syaitan itu dari apa yang Engkau bakal berikan kepada kami. Maka terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Dan juga tadi banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya berdoa kepada Allah,
Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Yang tadi Allah majlubni bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka itu terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum, ketika ataupun pasca kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang tertinggal. Kemudian kalau tadi di poin pertama itu eh, perempuan dinikahi oleh lelaki itu karena 4 faktor. Apakah kemudian ketika seorang perempuan ingin memilih suami tidak punya kriteria? Punya. Ya, punya. Ya karena benih yang baik ketika diletakkan di tempat yang baik akan bisa memunculkan buah yang baik. Pemilik benih adalah lelaki. Ya maka wajar kemudian seorang perempuan pun juga harus memilih ya siapa lelaki yang hendak dijadikan sebagai suaminya, yang nanti akan memberikan benih kepada dirinya. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila ada seseorang yang datang kepada kalian, yaitu orang yang ingin meminang perempuan, anak perempuan kalian ataupun perempuan yang menjadi tanggungan kalian, yang engkau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan seseorang yang menjadi tanggunganmu. Meskipun dalam hal ini tidak mengingkari adanya diperbolehkannya seseorang menolak pinangan. Diperbolehkannya seseorang menolak pinangan, meskipun di satu sisi ketika datang orang yang soleh, orang yang baik agama dan akhlaknya diperintahkan untuk menikah, namun bukan berarti seseorang tidak boleh kemudian menolak pinangan yang sudah kriterianya seperti itu. Kenapa? Karena faktor duniawi juga dipertimbangkan. Contohnya ada di antara sahabat Zainab misalnya yang dia nggak suka sama suaminya. Maka dia lapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika saya melihat suami saya di tengah-tengah para sahabat, saya melihat ya, dia banyak kekurangan di mata diriku. Mana kulitnya, mana tingginya. Sehingga aku takut kufur. Ya, aku takut kufur. Bolehkah saya menghuluknya? Maka Rasulullah mengatakan, boleh. Kamu kembalikan maharnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pernikahannya. Siap Rasulullah, aku akan kembalikan. Ini bukti. Karena kalau mempertahankan seseorang tadi ya, untuk terus menjadi suaminya, dia khawatir kufur. Itu kufur apa? Kufur nikmat. Apapun kebaikan yang diberikan suaminya nanti akan dia ingkari. Ya kufur nikmat, bukan kufur dalam artian keluar daripada agama Islam, namun kufur duna kufrin, kufur kecil. Ataupun sabda Rasulullah yang lain, semisal apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah seorang perempuan, falyanzur ilaiha, maka hendaklah engkau lihat dia. Ya, engkau lihat dengan seksama. Karena dengan cara demikian itu akan lebih melanggengkan pernikahan kalian. Ini bukti masalah keduniaan juga boleh dipertimbangkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara memahami hadis yang tadi? Maknanya, janganlah kemudian seseorang itu di dalam menerima seseorang yang hendak meminang anak ataupun siapapun yang menjadi tanggungannya itu faktornya semata-mata karena duniawi. Pokoknya kalau duniawinya top, mau agamanya rusak, mau akhlaknya rusak, tak terima. Ini yang maksudnya tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh demikian. Jadi menggabungkan antara dua hadis yang sepertinya kontradiksi. Kalau kemudian datang orang yang baik agamanya, akhlaknya, dan kemudian secara fisik itu kemudian bisa cocok, ya udah dinikahkan saja. Meskipun ya
Meskipun secara materi mungkin kurang, ya, jabatan tidak punya, namun ketahuilah itu akan mendatangkan kebahagiaan di kelak kemudian hari. Kemudian memberikan nama yang baik. Ya, kita mungkin sering kenal dalam pepatah Indonesia apa arti sebuah nama. Ya, apa arti sebuah nama? Ini mengecilkan makna nama. Di dalam Islam tidak demikian. Ya, nama itu ibarat sebuah doa. Seseorang beri nama anak, misalnya saya berikan contoh saya. Saya itu namanya Selamat, nama aslinya gitu ya. Nama anak saya juga Salman. Salman itu kalau di bahasa Jawa juga namanya Selamat. Nah, ini Selamat, bapaknya Selamat. Bapak saya juga Selamat gitu. Ketika saya pernah bertanya, Pak, eh, kenapa panjenengan memberikan nama kepada saya Selamat? Apa jawaban bapak saya? Saya berharap kehidupanmu selamat dunia dan akhirat. Maka nama adalah doa. Jadi kemudian jangan sampai seseorang itu memberikan nama kepada anaknya yang penting tren, yang penting kebarat-baratan. Wah ini top ini namanya. Jangan. Kalau ditanya apa maknanya, tidak tahu. Ini aib bagi seorang muslim. Nama adalah doa. Maka berilah nama yang baik. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicinta oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maknanya apa? Supaya anak itu betul-betul menjadi hamba Ar-Rahman, menjadi hamba Allah yang sejati. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna dan seterusnya. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati adalah orang-orang yang ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka bukanlah orang yang congkak. Mereka lemah lembut, mereka sopan, ya. Mereka dan ayat seterusnya mereka adalah orang yang memanfaatkan malam harinya untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya. Agar mereka betul-betul menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba yang lain. Ya karena sesungguhnya kedudukan yang paling tinggi adalah ketika seseorang betul-betul bisa menjadi hamba Allah dalam semua halnya. Kenapa demikian? Di tengah-tengah banyaknya manusia sekarang ini yang mereka bukan menjadi hamba Allah. Ada yang menjadi hambanya Isa, ada yang menjadi hambanya Uzair, dan bahkan ada yang menjadi hambanya sapi. Siapa kalau ditanya yang paling mulia di antara mereka? Orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilihkan teman duduk ataupun sahabat ataupun sahabat karib yang baik. Kenapa? Karena di dalam pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, yang namanya sahabat, teman dekat, teman akrab itu dia akan menarik. Maka Rasulullah SAW pun juga mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan agama teman dekatnya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah pun mengatakan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi, tukang pandai besi. Bukan pandai sebenarnya, pandai ya. Di dalam teks pandai, tapi yang betul adalah pandai. Artinya orang yang dia suka mengolah besi yang dipanaskan dahulu. Pembawa minyak wangi itu bisa jadi dia memberimu minyak wangi tersebut secara gratis. Atau kamu mudah untuk membeli darinya, atau kamu mencium darinya bau yang harum. Sedangkan pandai besi bisa jadi dia membakar pakaianmu, atau kamu mencium darinya bau yang tidak enak. Maka hendaknya kita ngontrol ya, ngontrol dengan siapa anak kita itu berteman. Apalagi zaman sekarang ini, ya kerusakan itu sangat bervariasi. Ya mulai dari kerusakan mental, ya moral, pergaulan dan yang lainnya. Anak-anak SMP, SMA itu betapa banyak yang kemudian ikut geng-geng gitu ya. Atau kalau di Jogja ini ada istilah kelitih. Itu pesertanya kebanyakan adalah anak-anak SMA dan SMP. Kelitih itu dia ya, motor-motoran di malam hari dengan membawa sajam gitu ya.
senjata tajam dan kemudian melukai orang tanpa ada alasan. Selain juga banyak di antara mereka yang sudah menjadi penjual, pengedar ataupun minimal menjadi konsumen narkoba. Waliyadzubillah. Eh, Mereka tidak memperhatikan masalah agamanya. Kemudian tentu yang terakhir adalah seseorang berupaya memberikan qudwah ataupun contoh yang baik kepada anak-anaknya. Karena yang namanya contoh yang baik ini sangat diperlukan. Jadilah seorang tua itu figur bagi anak-anaknya. Ya. Selain dia memberikan pengajaran berupa eh, kata-kata, namun juga berikanlah qudwah berupa contoh yang konkret di dalam perbuatan. Nah, ayo kita ke masjid. Kita adalah orang yang rajin ke masjid. Nah, rajin ngaji. Ya, kita pun adalah orang yang rajin ngaji. Jangan sampai kita bilang, nak rajin ke masjid, sholat jamaah sana ke masjid, tapi dirinya nggak jamaah. Sholat pun kadang malah tidak. Memerintahkan anaknya rajin TPA, namun dia tidak pernah ngaji. Ini namanya tidak memberikan qudwah hasanah ya kepada anak-anaknya. Ya Allah Subhanahu wa taala ancam orang yang demikian, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlunal kitab afala taqilun. Maka apa kalian menyuruh orang lain untuk mengajarkan ataupun mengajarkan kepada mereka kebajikan sedangkan kalian melupakan diri sendiri. Padahal kalian membawa kitab itu Taurat, tidakkah kalian mengerti? Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau merenungkan? Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan bisa menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Demikian Mas Angki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustadz, terima kasih untuk sesi materinya pada malam hari ini, Ustadz, dan kepada pemirsa maupun pendengar di radiomuslim.com ataupun di muslim.org.id, silakan bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan pada malam hari ini, Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, Ustadz. Kami bacakan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga. Saya mau bertanya, kami sudah menikah 6 tahun. Qadarullah sampai saat ini belum dikaruniai anak. Orang tua, kerabat, teman beberapa menganjurkan untuk pijat di dukun bayi tertentu, minum tertentu, dan mengamalkan bacaan-bacaan tertentu, ayat-ayat tertentu. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam bentuk ikhtiar hanya dicukupkan kepada medis saja atau diperbolehkan hal-hal di luar medis, Ustadz? Barakallahu fikum, Ustadz. Wa barakallahu fikum wa yahfadukumullahu wa ahlakum. Segala daya dan upaya dalam rangka untuk mendapatkan anak bisa dilakukan. Yang tadi ya dengan doa, dengan ikhtiar diperkenankan. Selama ikhtiar yang dilakukan itu dibenarkan di dalam agama. Mau misalnya kemudian makan makanan tertentu yang secara pengalaman ya turun temurun ini menjadi sebab seseorang itu kemudian bisa memiliki anak, mungkin akan memperbaiki dengan makanan itu spermanya bagi lelaki, ataupun dengan makanan itu akan memperbaiki ovum bagi perempuan, ataupun yang lainnya, maka silakan selama dengan catatan tidak bertentangan, tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai agama ini, maka silakan dilakukan. Adapun kemudian masalah zikir-zikir dan yang lainnya ini perlu adanya dalil. Ya, perlu adanya dalil. Ya, kalau tidak ada dalil maka ya jangan kemudian zikir-zikir dengan zikir-zikir tertentu yang diadakan khusus untuk berkaitan meminta anak. Adapun berdoa dengan contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan maka sesuatu yang dibenarkan di dalam agama. Baik doanya Nabi Zakaria, baik doanya Nabi Ibrahim,
itu sesuatu yang dianjurkan. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk pertanyaannya, mungkin jawabannya Ustadz Afan. Mungkin dari teman-teman di kantor dakwah ada yang ingin bertanya mungkin? Mboten nenten nggih. Karena tidak ada yang bertanya Ustadz, mungkin tadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini Ustadz. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan Ustadz untuk kami semuanya di sini Ustadz. Monggo. Baik. Sekarang kita masih berada di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram yang di dalam kalender Jawa itu bulan Suro. Ya, bulan Suro, bulan Muharram ditengarai sebagai bulan sial. Yang nanti kalau kemudian seseorang itu menikah di bulan Suro, di bulan Muharram, diprediksi rumah tangganya akan berantakan, rumah tangganya akan hancur. Di antaranya juga tidak memiliki anak misalnya. Maka ketahuilah, perkara sial, perkara keberuntungan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan kemudian mereka-reka, menyangka-nyangka, bahkan meyakini sesuatu itu menjadi penyebab kesialan, kecuali ada dalil yang kuat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari Rasulnya. Dan ketika kita tadi membahas masalah beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk kemudian mendapatkan keturunan yang soleh, ya, tidak ada kemudian satu di antara syaratnya tidak nikah di bulan Suro, enggak ada. Karena memang tidak ada dalil. Oleh karena itu silakan bagi kaum muslimin yang mau menikah di bulan Suro, silakan menikah saja, tidak masalah. Bahkan ini merupakan satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah, bulan yang dimuliakan oleh orang-orang soleh, oleh para ulama Rabbani setelahnya. Maka marilah kita muliakan juga dengan amal-amal yang mulia. Dan menikah merupakan amal yang mulia, amal yang diperintahkan di dalam agama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Anggi. wabarakatuh. Nggih Ustadz, matur nuwun Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Wa jazakumullah khairan. Dan kepada teman-teman yang hadir di kantor dakwah, semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu yang telah didapatkan dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Dan untuk para pemirsa maupun pendengar di radiomuslim.com ataupun di muslim.org.id, terima kasih banyak